إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Jalla wa Ala yang mana pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan untuk kita bisa menunaikan kewajiban kita, yaitu melakukan salat Jum'ah. Dan kita pun tidak lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amalan kita ini kelak diterima oleh Allah menjadi amalan maqbula, amalan yang diterima dan dibalas dengan surganya Allah fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beriring salam tak lupa selalu kita berikan dan ucapkan kepada Khatimil Anbiya'i wal Mursalin, penutup para nabi dan juga para rasul, yaitu nabi kita bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala nantinya berkenan memberikan, nantinya ketika kita semua di akhiratnya Allah memberikan syafaatnya, syafaatul uzma yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita semua mendapatkan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang enak ketika kita kembali ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun ketiga kalinya khatib mengajak kepada pribadi khatib dan juga mengajak kepada sekalian jamaah agar kita senantiasa menguatkan, senantiasa menambah, senantiasa memperkuat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga takwa ini nantinya menjadi rem untuk kita semua untuk bisa meninggalkan larangan-larangan, kemaksiatan-kemaksiatan yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita di dunia yang nantinya pasti kita semua akan kembali ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, pastilah kita semua nantinya di akhiratnya Allah mendambakan kita semua bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita, apapun keadaan kita, apapun suku kita, pasti kita semua ketika kembali ke akhiratnya Allah pasti menginginkan, mendambakan, pingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui ada di antara beberapa
manusia beberapa golongan, yang mana golongan tersebut atau manusia tersebut Allah haramkan baginya untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul menjelaskan kepada kita lewat sabdanya, lewat hadisnya, ada di antara golongan manusia yang mana mereka semua tidak akan bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW menggambarkan, memberitahukan kepada kita di antara penghalang kita untuk bisa memasuki surganya Allah adanya kesombongan yang ada dalam diri kita. Ini yang menjadi mani', yang menjadi penghalang untuk kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya sombong dalam diri kita. Rasulullah SAW menyatakan dalam sabdanya, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk yang namanya surga. Orang tidak akan bisa masuk surga. Man kana fi qalbihi, barang siapa yang memang ada dalam hatinya misqala dzarrah min kibr, walaupun hanya sekecil dzarrah. Istilah dzarrah itu sesuatu yang memang kecil. Ada yang memaknai atom, ada yang memaknai biji sawi. Kenapa? Karena memang mereka menganggap perkara-perkara itu kecil. Dzarrah dari kesombongan yang kecil saja, kalau ada dalam hati kita, maka kita semua akan dihalangi, kita semua akan diharamkan, kita semua akan dicegah untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarrah min kibr. Maka dari lafaz ini, dari hadis ini, Rasul menggambarkan kepada kita bahwasanya penghalang kita untuk memasuki surganya Allah ialah rasa sombong yang ada dalam diri kita. Maka para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah," faqala rajulun, ada di antara para sahabat menyatakan, "Innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan." Wahai Rasulullah, ada di antara manusia itu senang kalau punya baju bagus, senang kalau punya sendal bagus. Maka Rasul pun menjawab, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan senang yang indah. Maksud dari hadis ini ialah tidak mengapa kalau kita menggunakan pakaian yang memang bagus, sendal yang memang bagus, tanpa menggunakannya memang pingin karena memang ada, nggak ada masalah, tidak menjadi masalah. Dan itu belum dikategorikan apa? Sombong. Maka Rasulullah menyatakan, memberitahukan kepada kita semua di antara definisi, di antara tanda bahwa ada kesombongan dalam diri kita ada dua perkara. Yang pertama al-kibru, Rasulullah menyatakan batarul haqqi wa ghamtun nas. Jadi dua kategori inilah yang dinamakan sombong. Yang pertama batarul haqq, tidak menerima kebenaran. Sudah tahu itu perkara benar tapi menolak. Nah, ini namanya sombong. Sudah dikasih tahu ini benar, ini tepat, ini dari Rasulullah dan lainnya, tapi nggak mau, maka ini diantara kategori sombong. Batarul haq, menolak, tidak menerima yang namanya kebenaran. Yang selanjutnya ialah wa ghamtun nasi, dan merendahkan, menyepelekan manusia. Kalau ada rasa menyepelekan, merendahkan manusia, maka ini diantara kategori kesombongan ada dalam diri kita. Maka dari sini ikhwatal iman yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, dari hadis ini kita sudah mengetahui bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di antara penghalang kita untuk masuk surga ialah adanya sombong, walaupun sebiji sawi, walaupun sekecil dzarrah atau sekecil atom yang ada dalam diri kita. Dan di antara definisi kesombongan ialah
pertama menolak yang namanya kebenaran, sudah tahu benar tapi ditolak. Yang kedua ialah ghamtun nas, yaitu menyepelekan, merendahkan manusia. Maka dari hadis ini kita sudah tahu dan sudah sadar bahwasanya orang yang memiliki kesombongan dalam dirinya, mereka semua diharamkan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Bahkan kalau kita melihat di antara makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang dulunya sudah pernah mencicipi yang namanya surga, ada rasa sombong saja dalam diri mereka, mereka semua dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala dari surganya Allah. Yang sudah masuk surga saja Allah keluarkan mereka dari yang namanya surga karena ada rasa sombong dalam diri mereka. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, mengkisahkan tragedi cerita tentang dikeluarkannya iblis laknatullahi alaih dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan dalam surat Al-A'raf ayat 11 sampai 13 kurang lebihnya. Tragedi atau cerita tentang awal mula sampai keluarnya iblis dari surga. Allah menggambarkan dalam surat Al-A'raf ayat 11, "Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin." Jadi Allah menggambarkan, sungguh telah kami ciptakan engkau dan kami bentuk engkau dan kami perintahkan kepada para malaikat-malaikat mereka semua untuk sujud kepada Adam. Fasajadu, malaikat-malaikat itu semuanya sujud kepada Adam. Mereka semua taat mengikuti perintahnya Allah agar mau sujud dengan Adam. Tetapi illa iblis, kecuali iblis, lam yakun minas sajidin, iblis termasuk di antara golongan yang enggak mau sujud. Jadi malaikat itu pada sujud semua, iblis yang enggak mau. Maka ditanya, ma mana'aka antas juda id amartu, apa yang menghalangi dirimu ketika saya perintahkan dirimu untuk sujud kepada siapa? Adam. Maka dengan pedenya iblis mengatakan, qala ana khairum min, aku itu lebih baik daripada siapa? Adam. Adam itu dari tanah, saya dari api. Ana khairum minhu, saya itu lebih baik daripada dia. Lihat, dua kategori. Satu tadi tidak mau mengikuti perintahnya Allah untuk sujud, itu yang pertama. Yang kedua, ghamtun nas, merendahkan, mengatakan ana khairum minhu, saya itu lebih baik daripada dia, merendahkan. Maka selanjutnya qala ihbit minha, Allah mengatakan kepadanya ihbita, turunlah dari surga, minha dari surga. Qala ihbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha, dan engkau tidak pantas untuk sombong di dalamnya. Fakhruj innaka minas shahirin, dan keluarlah engkau dari surga dan engkau termasuk orang-orang, termasuk di antara kategori makhluknya Allah yang rendah, yang kecil. Kenapa? Sebabnya tidak mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan adanya rasa sombong, adanya rasa lebih baik daripada siapa? Adam alaihi salam. Maka dari sini ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-A'raf ayat 11 sampai 13 ini pun juga memberikan gambaran kepada kita tentang bahayanya yang namanya sombong. Sombong itu akan mengeluarkan, ya, bukan hanya tidak masuk surga, tetapi dulu makhluknya Allah yang sudah mencicipi surga saja Allah keluarkan mereka dari yang namanya surga. Maka dari sini ikhwatal iman, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pelajaran besar untuk kita. Menjadi pelajaran. Sejatinya memang cerita-cerita
kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu memang untuk diambil ibrah, diambil pelajaran untuk kita, agar kita semua tidak seperti apa yang sudah mereka dapatkan. Jadi itu menjadi ibrah. Fa'tabiru ya ulil absar, hendaklah mengambil ibrah, mengambil pelajaran bagi orang-orang yang memang memiliki akal. Maka dari sini ikhwatal iman yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah bimbing kita selalu, Allah memberikan taufiknya kepada kita agar kita senantiasa bisa melakukan, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga nantinya Allah masukkan kita semua menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang sama-sama merindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis dan juga ayat yang sudah kita baca dan sudah kita dengar bersama-sama, ini menunjukkan bahwasannya sifat sombong yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah memang ada dalam diri kita, maka sejatinya itu akan membinasakan diri kita. Maka dari sini ambillah pelajaran untuk kita semua. Jangan sampai sombong penghalang ini nantinya memang yang akan menghalangi kita dari memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah jauhkan kita bersama dari sifat sombong yang tercela ini, sifat sombong yang membinasakan ini, sampai nantinya ketika Allah panggil kita di akhiratnya Allah Jalla wa Ala, Allah memberikan ridhonya dan memasukkan kita semua menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا عزيز يا رحمن الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ارزقنا جنتك يا الله، اللهم ارزقنا جنتك يا الله، اللهم ارزقنا جنتك يا الله، ونجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار، ونجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار، ونجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر إخواننا
المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.